Wow, we are so excited again bisa ketemu lagi, bisa berjumpa lagi dari platform online ini. Apa kabar semuanya di luar sana? Percaya pasti berkat Tuhan selalu baru setiap hari. So I'm going to bring up some great inspiring sermon dengan judul Marathon Winners. Yuk kita sama-sama berdoa before listening to the word of God. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kami selalu boleh dikuatkan, diingatkan, ditegur oleh the word of God. Dan kami percaya semua yang Tuhan sampaikan bermanfaat buat kami, untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu lepas waktu. Amen. Alright. Saudara tahu bahwa COVID-19 ini dikatakan is one of the worst recession ever. Kenapa ini menjadi satu resesi yang paling terburuk sepanjang masa, sepanjang sejarah? Karena ini bukan hanya dampaknya kena 1-2 negara, tapi all over the world, di seluruh negara tanpa terkecuali. Beberapa hari yang lalu di situ dikatakan bahwa Etihad Airways tidak akan lagi memakai kapal super jumbonya, yaitu Airbus 380, dan akan dikandangkan pastinya sampai akhir 2021. Melansir pemberitaan dari Executive Traveler, pengandaan Airbus 380 Etihad Airways ini dikatakan sungguh benar dan sungguh tragis. Dunia penerbangan tidak akan kembali ke level normal setelah adanya COVID-19 ini. Mungkin baru akan kembali ke level normal di tahun 2023 sampai 2024. Etihad Airways mulai menghentikan ke 10 armada A380-nya mulai bulan Maret. Armada yang besar yang masih terbang untuk menghidupkan kembali jaringannya itu hanya 777 dan 787. Sehingga A380 sudah tidak digunakan. Padahal sebelumnya beberapa bulan yang lalu masih digunakan untuk rute-rute ke London, New York, Paris, Seoul, and Sydney. Tapi kebijakan itu berubah dan Etihad Airways menghapus semua penerbangan hingga minimal sampai September 2021. Dan bukan hanya itu saja, seluruh armada jumbo A380 dari Qantas juga ditiadakan sampai 2023. Sementara itu CEO Qatar Airways juga mengatakan 10 super jumbonya tidak akan mengudara selama paling tidak 1 tahun. Juga British Airways juga, Air France juga mengumumkan bahwa 2020 akan menghentikan semua pesawat A380. Lufthansa juga membuang 6 armada A380 tahun ini. 8 pesawat super jumbo yang tersisa akan dipindahkan ke dalam penyimpanan jangka panjang. Belum lagi Singapore Airlines ada 19 A380 yang akan dibicarakan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Wow, it is amazing. Dampak ini kena bukan hanya buat individu-individu kelas bawah, menengah, atas, juga perusahaan-perusahaan yang besar. Karena daripada itu tema hari ini adalah tema yang paling penting, yang paling luar biasa, yaitu bicara mengenai marathon winners. Pemenang-pemenang dari lari maraton. Coba Pastor Ed mau menyampaikan dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kritikal buat kita semua. Apakah di antara Anda dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini yang masih berkepanjangan dan rasanya mau menyerah? Menyerah untuk mengejar impian, mengejar tujuan, menyerah dalam membangun sebuah pernikahan. Menyerah dalam mengiringi Tuhan, rasanya kering, rasanya sudah tidak ada lagi semangat. Dan saudara rasanya mau angkat bendera putih. Dan banyak-banyak proyek-proyek yang saudara sedang jalankan di awal 2020. Di akhir 2019 dan semuanya belum terselesaikan. Banyak impian-impian, banyak janji-janji. Banyak nasar-nasar yang belum terrealisasi. Dan saudara hanya duduk diam dan saudara nggak tahu lagi harus berbuat apa. Apakah saudara saat ini sedang mengalami ketakutan untuk pekerjaan saudara, untuk bisnis saudara. Dan rasanya saudara nggak tahu lagi harus berbuat apa. Energi saudara sudah terkuras. Tapi firman Tuhan untuk tema Marathon Winners ini terambil dalam Ibrani 12 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. Lihat di sini ada sesuatu yang penting yang Tuhan sampaikan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
Dan berlomba dengan tekun, ya, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus ada dalam perlombaan. We must be on the race. Tapi perlombaan apa? Lari cepat 100 meter, 200 meter, 400 meter. No, di sini bicara mengenai maraton. Perlombaan lari maraton. Di situ dikatakan bahwa semua harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Setiap kita memang berlomba. Tapi banyak di antara kita tidak mengakhiri perlombaan dengan baik. Dan hanya duduk, menyerah, dan tidak melanjutkan perlombaan. Dan akhirnya sudah jenuh, letih, dan distracted. Akhirnya tidak bisa hidup maksimal. Banyak proyek-proyek, banyak potensi-potensi yang terpendam di dalam hidup saudara yang saudara akhirnya tidak kembangkan. Karena saudara mengalami stres, mengalami tekanan yang luar biasa dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tapi di sini dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Demikian juga seorang olahragawan yang bertanding, ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan. Kecuali ia bertanding menurut peraturan yang ada. Kita mau menang, kita mau dalam pertandingan, tapi harus mengikuti peraturan yang ada. Kalau saudara mau menang, kata firman Tuhan. Tapi banyak orang berkata, Pastor Ed, life happens. Kehidupan terjadi bisa baik, bisa tidak, buruk, malapetaka bisa terjadi seketika juga. Benar? I really believe that. Bahkan kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita 1 jam dari sekarang. Life happens, that's true. Tapi saya juga percaya life is what we make of it. Kehidupan itu tergantung bagaimana respons kita. Bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita deal, bagaimana kita mengatasi masalah dan tantangan. Apakah kita mengandalkan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, dan menggunakan semua talenta dan potensi yang kita miliki untuk menghadapi semua itu. 2 Timotius 4 ayat 7, di situ dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar how we can finish the race gracefully. Yaitu the race of faith. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini. Pada saat keadaan situasi seperti saat ini. Atau mungkin gak saat ini, satu waktu mungkin saudara dengarkan khotbah ini sudah 10 tahun dari tahun 2020 saat ini. Mungkin saudara mendengarkan khotbah ini di tahun 2025 saat ini. Dan saudara ada dalam situasi yang sangat sulit dan rasanya mau menyerah. Ada 4 hal yang Pastor Ed mau sharingkan hari ini. Di situ dikatakan dalam Matius 25 ayat 21. Baik sekali saya berharap pada akhir kehidupan kita. Atau waktu kita menjalankan kehidupan Tuhan bisa berkata demikian. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow. Kalau Tuhan yang puji, Tuhan yang menghargai, Tuhan yang memberikan apresiasi. Saya percaya setiap kita senang kan? Kalau ada orang yang memuji kita, apalagi yang memuji kita adalah Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kita partner. Karena di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Tapi kita tetap menjalankan pertandingan dengan peraturan yang sudah ditentukan. Dan Tuhan bilang, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Oke, poin yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah singkirkan atau buang segala halangan dan beban yang ada dalam hidup kita. Sekali lagi, singkirkan dan buang segala halangan dan beban yang ada dalam hidup kita. We need to remove those things that drag us down and hold us back from being everything God has called us to be. Kita harus singkirkan, kita harus buang segala sesuatu yang bisa menarik kita untuk kita bisa melangkah maju, memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Yang bisa menjerat kita, bukan hanya menarik kita, tapi bisa menjerat kita. Di situ dia ada 3 kata yang penting, meninggalkan semua beban dan dosa. Meninggalkan beban dan dosa. Lay aside. Meninggalkan di situ kalau bahasa Indonesia meninggalkan. Tapi kalau di situ di bahasa Inggrisnya dikatakan laying aside. Itu bukan sesuatu yang kita angkat begitu saja. Atau kita ya ada sebuah opsi untuk dibuang atau tidak. Tidak, saudara. Tapi sesuatu yang harus dipaksakan untuk ditinggalkan. Saya kasih contoh prop sini. Coba Michael untuk datang ke sini. Bawa strapnya itu ya. Misalnya Michael ini pakai ini. Kayak saudara tahu saat-saat ini banyak, lihat di samping sini. Banyak orang naik sepeda. Misalnya pakai tas sling seperti ini. Misalnya naik sepeda, banyak orang pakai tas sling seperti ini. Nah saat ini banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dan kalau saya sebagai maling atau sebagai perampok, mau mengambil, misalnya kamu pura-pura kayak lagi naik sepeda gitu, ya oke. Nah terus saya sebagai perampok, saya nggak mungkin cuman misi ya, buka seperti ini, nggak mungkin. Apa yang dilakukan biasanya ditarik secara paksa. Bahkan karena ditarik begitu kencang, orangnya itu jatuh dan tasnya diambil. Jadi ini laying aside itu bukan seperti sebentar dibuka seperti ini, bukan. Tapi ditarik secara paksa. Ini yang Tuhan mau. Saya pernah pergi waktu itu bersama-sama teman-teman waktu sekitar SMA ke pulau karena salah satu teman saya punya pulau di Kepulauan Seribu. Dan papanya ajak kita semua untuk ikut mancing di tengah-tengah pulau situ. Dan kita pergi mancing dan di tengah-tengah laut itu mereka papanya bilang yang mau berenang di laut ini yuk masuk aja. Yang mancing-mancing tapi jangan berenang deket-deket kapal ini karena akan mengganggu ikan. Dan akhirnya saya pakai tuh sepatu katak semuanya lengkap, snorkels. Tapi karena saya belum biasa, belum terlatih, ya main nyebur aja. Terus mulai berenang karena pikir kan cuma hanya ngelihat yaitu apa yang ada di dalam laut. Dan tiba-tiba saya sempat memikirkan kok nggak ada orang-orang di sekitar saya. Karena waktu saya berenang ternyata saya udah ke bawah arus. Teman-teman saya udah kemana-kemana saya nggak tahu. Saya lihat kanan kiri saya udah nggak ada orang. Dan perahunya mau udah jauh di sana. Dan pada saat waktu itu saya begitu panik karena panik dan gak boleh panik di laut. Dan itu karena pakai sepatu katak dan semakin saya menggoyangkan kaki saya, semakin saya tenggelam. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya harus lepas sepatu kataknya, saya lepas semuanya yang bisa menghalangi saya. Dan saya coba untuk bisa ngambang di sana. Tapi kalau saya gak lepas, saya akan tenggelam seperti itu. Atau seorang pelari. Saudara lihat pelari maraton. Dia pasti pakai seringan-ringannya celana sependek-pendeknya, gak mungkin pakai celana yang panjang. Baju juga pakai tank top yang seringan mungkin. Paling juga pakai topi atau kacamata. Sepatu juga harus yang didesain khusus yang ringan. Supaya apa? Supaya bisa berlari cepat. Dan ini kita harus tanggalkan semua, laying aside. Sudah tahu bahwa Tuhan menciptakan kita secara unik. Setiap kita yang behind the scenes ini ada Teddy, ada Michael Riyadi, Michael Kolondang, ada Jacob, ada Vina. Mereka diciptakan Tuhan secara unik sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tetapi kalau mereka mau meniru dan mereka mau menjadi seperti orang lain dan ikut-ikut seperti orang lain begini, terus kemudian trennya seperti ini dan ingin menjalankan pertandingan orang lain atau ekspektasi orang lain atas hidup kita yang harus kita jalankan. Ini yang akan menjadi masalah. Ini yang membuat kita tidak bisa mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Karena kita menjalankan ekspektasi orang lain atas hidup kita, bukan ekspektasi Tuhan dalam hidup kita. Atau kita mau menjadi seperti orang lain. Dan akhirnya kita gak bisa
mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Istri saya sangat berbeda dengan saya 180 derajat. Jadi dia punya program-program misalnya di IG Live, kelas, di YouTube, ada IGTV, ada di IG Feed, di Story, di YouTube-nya dia. Kalau saudara bisa lihat ke Levi Supit. Dan itu banyak kelas-kelas yang menarik dengan judul seperti pecah, tante, terus apa lagi itu, Ted? Benci sampai mati ya kalau salah ya. Benci sampai mati, terus baru ada lagi yang keluar nih hari ini. Apa? I'm okay. Kan sesuatu yang menarik. Saudara, kalau nggak percaya saudara bisa lihat di YouTube Levi Channel. Levi Supit Channel. Nah kalau saya lebih kepada apa? Kepada fitness life, motivation, faith. Yang lebih benar-benar Christ-centered and relevant. Dan saya nggak akan bisa menjadi seperti dia juga nggak bisa menjadi seperti saya. Dan di sini yang penulis Ibrani ini yang mau menyampaikan kepada kita semua. Kalau saudara mau berkemenangan, mau mencapai garis finish, you must simplify your life. Artinya kita harus menanggalkan segala dikatakan beban dan dosa. Bukan hanya dosa loh saudara. Beban dan dosa. Nanti saya kasih 2 contoh yang sederhana bicara mengenai beban itu apa sih. Maria Kondo ya, Mario Kondo. Siapa Maria Kondo ya? Mary Kondo itu bisa mengajarkan di poin yang saya mau sharingkan. Bisa bicara beban dan dosa. Yang pertama bicara apa? Our possessions atau barang milik kita. Ada satu film berjudul Labyrinth. Di situ ada seorang anak muda, wanita, seorang gadis sedang mencari adik lakinya, baby brothers. Dan di dalam cerita film tersebut ada contoh Miko minta backpack. Dia pakai si gadis muda ini pakai backpack. Sayang ini bukan gadis, gitu. Ya, ini sebagai contoh aja, gadis muda ini pakai backpack tersebut. Dan kemudian ada seorang tua sengaja apa yang dilakukan karena dia tujuannya mencari adiknya. Tapi orang tuanya itu menawarkan begitu banyak hal dan yang dilakukan adalah dia masukin ke backpacknya segala macam barang-barang. Mulai barang yang pertama, barang yang kedua, terus kemudian segala macam barang yang bisa dimasukin. Kedua, ketiga, keempat. Semua sampai penuh. Dan akhirnya dia tidak lagi fokus mencari adiknya. Fokusnya adalah menjaga barang-barang yang menurut dia adalah barang-barang yang berharga yang ada di backpacknya. Karena fokusnya sudah shifting dari mencari adiknya kepada menjaga barang-barang yang dia miliki. Dan barang-barang ini menjadi lebih berharga, lebih precious daripada tujuan utamanya. Nah saudara terkasih, ini yang seringkali menjadi masalah dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup maksimal. Pertama kita punya tujuan yang baik, tujuan yang kita mau kejar, yaitu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kemudian dunia akan memasukkan saudara dengan macam-macam barang. Hal-hal possession, kekayaan, harta, jabatan, dan lain semua. Accomplishment. Dan akhirnya saudara bukan lagi fokus dengan apa yang Tuhan mau. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi saudara fokus menjaga material things yang ada dalam hidup saudara. Yang kedua adalah masa lalu. Atau hindrance is our past. Beban dan dosa. Mungkin saudara merasa bersalah. Saudara merasa malu. Saudara merasa kepahitan. Saudara ada dalam kebencian. Dan ini gak membuat saudara bisa melangkah maju. Lihat apa yang Paulus lakukan. Dia bisa saja terseret. Dia bisa saja terjerat dengan kehidupannya masa lalu. Karena dia membunuh seluruh pengikut Kristus.
Dan bagaimana waktu dia sudah lahir baru, orang-orang malah mencurigai dia. Dan anak-anak Tuhan bahkan tidak suka dengan yang namanya Paulus. Karena mereka berkata, kok bisa sih penjahat tiba-tiba menjadi orang yang baik. Bukannya disupport, bukannya di-encourage, dimotivasi. Tapi dimusuhin Paulus. Tapi Paulus berkata, lihat di ayat 13-14 Filipi 3. Di ayat 13 dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow. Dia tidak memikirkan masa lalunya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Sehingga dia terjerat dan kemudian dia gak bisa melangkah maju seperti jalan di treadmill atau lari di treadmill. Sekencang-kencangnya saudara berlari tapi saudara gak bisa maju-maju. Saudara seperti berjalan di tempat dan kemudian saudara mungkin terlempar ke belakang. Kalau saudara biarkan masa lalu itu menjadi beban di dalam kehidupan saudara. Dalam Yesaya 43 ayat 18 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Tuhan punya track, jalur untuk saudara ada dalam pertandingan. Tuhan mau pakai saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi kalau saudara masih terbeban dengan possession, barang milik, dengan masa lalu, saudara tidak akan pernah melangkah maju. Poin yang pertama, singkirkan atau buang segala halangan dan beban yang ada dalam hidup kita. Yaitu pertama, possession, barang milik. Kedua, masa lalu. Yang kedua, ingat upah atau hadiah yang akan kita dapatkan. Ingat upah atau hadiah yang akan kita dapatkan. Kalau saudara dalam sebuah pertandingan, by the way, congratulations for Lakers yang baru menjuarai NBA Champions 2019-2020. LeBron James yang bisa membawa tim itu. Dan LeBron James kalau nggak salah di 3 tim yang berbeda bisa menjuarai. Kalau nggak salah betul ya. Miami, Cleveland, dan saat ini di Los Angeles Lakers. Kalau mereka nggak tahu apa yang mereka ingin capai, mereka nggak tahu upah, rewards yang mereka ingin capai. Saya percaya mereka nggak akan berjuang semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena itu kalau saudara dalam pertandingan, saudara harus tahu upah yang saudara akan peroleh di finish line-nya. Finish line. Ingat saudara, bukan di 2 bulan, 2 tahun ke depan, tapi in the finish line dalam kehidupan, upah apa sih yang saudara akan peroleh? Kalau saudara hanya fokus kepada short term, jangka pendek, maka sebelum sampai di finish line, saudara udah menyerah dan saudara sampai di finish line udah babak belur dan saudara nggak bisa memperoleh apa-apa. Tapi kalau saudara fokusnya kepada the long term, maka saya percaya saudara akan mendapatkan upah dan saudara punya energi yang luar biasa. Kalau saudara hanya faktor yang saudara kejar hanya gratification atau kepuasan sesaat, kegembiraan sesaat, maka saudara tidak akan bisa sampai finish line. Tapi kalau fokus saudara adalah God's eternal reward. Fokus saudara adalah heaven, surga. Fokus saudara adalah mahkota yang Tuhan akan berikan. Maka saudara akan terus berlari apapun masalah, tantangan yang saudara harus hadapi. Jatuh bangun di dalam kehidupan. You are focusing on the finish line. Maka saya percaya you have the energy, you have the power, you have the passion to run eagerly, passionately. Nah, saudara tahu, seperti apa yang Paulus katakan, fokusnya di finish line. Ya. Ayat 25 dalam 1 Korintus 9. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Wow. Kalau saudara lihat di dalam kehidupan kita berpikir begini ya, ini ambil timbangan atau misalnya ayunan ya, kalau salah apa sih? Kalau yang suka di, bukan timbangan, kalau di dulu jungkat-jungkit ya. Nah kita pikir kalau misalnya dalam hidup ini, kalau saya berbuat baik lebih banyak, maka kebaikan kita akan menutupi
kejahatan kita. Atau kita berbuat jahat lebih banyak, maka kejahatan kita akan menutupi kebaikan kita, maka kita nggak akan bisa masuk ke surga. Saudara tahu, kita dinilai bukan karena kebaikan kita berapa banyak, kejahatan kita berapa banyak, but the most important thing, because of God's grace, anugerah Tuhan, our faith in our Lord Jesus Christ. Karena itu kita harus tahu, upah yang kita akan peroleh, eternal life. Kalau saudara fokus to the reward on the finishing line, maka saudara bisa berlari dengan luar biasa dan memperoleh kemenangan. Yang ketiga, hadapi atau lawan keputusasaan dengan keberanian. Sekali lagi dengan keberanian. Kita akan putus asa kalau kita hanya fokus kepada apa? Kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Kita pasti akan mudah putus asa. Tapi kita harus memutuskan dalam menjalankan kehidupan dengan pilihan-pilihan yang bijak. Amsal 23 ayat 7 dikatakan, Mazmur 23 ayat 7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sekali lagi, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. D.L. Moody pernah berkata demikian, I have never known God to use a discouraged person. Saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan memakai orang-orang yang gampang putus asa. Karena orang-orang yang putus asa itu sangat bertolak belakang dengan iman. Orang yang gampang putus asa, kenapa? Karena mereka menjalankan kehidupan berdasarkan human understanding. Remember, mereka menjalankan kehidupan with their human understanding, dengan pemikiran secara manusia. Tapi orang-orang yang semangat adalah orang-orang yang berjalan dengan kacamata iman. Karena kalau hanya berjalan dengan human understanding, kita akan bilang nggak ada jalan keluar. Keuangan kita nggak bisa dipulihkan. Masalah semua jalan sudah tertutup. Penyakit tidak bisa disembuhkan. Dan lain sebagainya. All the negative things. But when you live your life by faith, maka you are living your life by looking through the eyes of faith. Menjalankan kehidupan dengan melihat dengan kacamata iman. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita menjadi lelah berbuat baik. Jika musimnya tiba, kita akan menuai asalkan kita tidak menyerah. Kita sering menyerah, sehingga kita tidak akan pernah menuai. Kita sering menyerah, kenapa? Berbuat yang salah itu sangat mudah. Berbohong sangat mudah. Selfish sangat mudah compared to be unselfish. Tapi di situ dikatakan jika musimnya tiba, kalau kita terus menabur dan melakukan hal yang baik. Ada satu film seri di Korean Netflix, judulnya Strangers. Itu antara jaksa-jaksa yang baik dan jaksa yang tidak baik. Jaksa yang baik itu cuma mungkin hanya 1% dari 99% jaksa di Korea, khususnya Korea bagian selatan. Tapi jaksa dan satu polisi yang baik itu, yang cuma 1%, 2% dari semua yang ada, mereka terus melakukan yang baik, consistently. Dan pada akhirnya saudara kalau nonton di episode 15-16, mereka menuai dari apa yang mereka tabur. Walaupun mereka diancam, mereka disingkirkan, mereka diintimidasi. Sama kalau saudara misalnya benih jagung. Benih jagung cuma mungkin 1, 2. Kelihatannya kecil kan, tapi kalau saudara tabur benih tersebut yang baik, maka saudara akan lihat perkebunan jagung yang sangat besar sekali. Wow, ini ekonomi Allah. Kalau engkau setia, menabur selalu yang baik, maka saudara akan bisa melihat, saudara harus mengatasi, mengelawan segala keputusasaan dengan keberanian yang luar biasa. Saudara setia, be faithful. Pasti saudara akan menuai. Mungkin saudara bertanya, terus Pastor Ed, why does God delay? Kenapa Tuhan suka menunda banyak hal? Tuhan sering kali menunda doa saudara. Harapan saudara, supaya apa? Iman saudara bisa bertumbuh. So your faith can grow and mature, can be expand. Tapi dalam
Dunia society saat ini kan semuanya mau serba instan. Kita mau harus ada jawabannya langsung. Kalau saudara tahu, kalau saudara tetap menabur, tetap mengembalikan persepuluhan. Kadang-kadang saudara berpikir, apa sih untungnya buat saya? Saudara mendukung pekerjaan Tuhan, saudara tahu. Waktu saudara mengembalikan setia, tidak mencuri apa yang menjadi miliknya Tuhan. Persepuluhan dan saudara mendukung pekerjaan Tuhan. So the work of God can be expanded. Around the world, saudara tahu apa yang terjadi. Malaikat 3 ayat 10 kalau sudah setia dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan kata Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wow. Ini adalah investment yang harus kita lakukan. Michelangelo tidak membuat patung Daud cuman hanya 1 minggu, 2 minggu. It took him 3 years, membutuhkan waktu 3 tahun untuk apa? The sculpture of David. Dan saya percaya, saudara, Tuhan memanggil setiap kita for His own masterpiece. Kita bukan orang-orang yang biasa. Kitalah adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang luar biasa. Karena daripada itu, untuk saudara bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan bisa menjadi God's masterpiece. Apa yang saudara lakukan supaya saudara gak gampang putus asa. Saudara bisa mengalahkan keputusasaan dengan keberanian. Ada tips yang simple yang saudara bisa lakukan. Yang pertama saudara, ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana saudara menolong saudara. Bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan saudara setiap hari. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara. Bagaimana Tuhan memberikan sukacita. Bahwa di tengah-tengah masalah selalu ada jalan keluar. Ingat saudara, kebaikan Tuhan, God's goodness. Kedua, rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan God's presence. Saudara harus tahu, wherever you are, in every situation you are facing, God is present with you every time. He'll never leave us nor forsake us. Tuhan gak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kelihatannya Tuhan tidak bersama kita, but He is always with us 24/7. Ketiga, percaya janji Tuhan. Itu yang bisa mengalahkan semua. God's promise, semua janji Tuhan, ya dan amin. Terutama janji Tuhan bahwa surga Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita menjalankan pertandingan iman dengan baik. Yang pertama, singkirkan buang segala halangan, beban dan dosa yang dalam hidup kita. Yang kedua, ingat upah dan hadiah yang kita akan dapatkan. Fokus upahnya on the finish line. Ketiga, hadapi dan lawan keputusasaan dengan keberanian. Dengan apa? Mengingat kebaikan Tuhan, mengingat akan kehadiran Tuhan, dan mengingat janji-janji Tuhan. Yang terakhir adalah keempat, perbaharui kehidupan saudara luar dan dalam setiap hari. This is important. Kelihatannya simple, seringkali diabaikan. Memperbaharui kehidupan saudara di luar dan dalam. To recharge our physical and spiritual battery every day. Saudara pernah nonton fighter jet, pesawat tempur? Bagaimana pesawat tempur yang harus ada di udara karena bertempur dan dia sudah kehabisan bensin dan harus tetap bertempur dan tetap harus di udara. Di sini ada pesawat lagi yang khusus untuk isi tangki bensin dan itu nggak perlu mendarat pesawatnya, tapi dia bisa mengisi bensin bahan bakar pesawat tempur itu di atas karena dia harus melanjutkan pertandingan. Dan sama di dalam kehidupan, when I'm thinking about fighter jet and how they learn how to review in the mid-air so they can continue their mission, harusnya sama dalam kehidupan kita. Kita ada dalam pertandingan dan kadang-kadang kita kehabisan tenaga, kehabisan bahan bakar, then we need to be reviewed. Supaya apa? Kita harus diisi lagi bahan bakar supaya kita terus bisa melanjutkan. Dengan yang pertama, pembaruan jasmani. Istirahat yang cukup. Mazmur 127 ayat kedua. Sebab ia memberikan kepadanya yang dicintai pada waktu tidur. Tuhan memberkati waktu tidur. Artinya Tuhan mau juga kita ada waktunya istirahat. Vince Lombardi dari Green Bay Packers. Kalau saat ini saya pakai Red Sox. Yang namanya tim Green Bay Packers. Coachnya pernah berkata, fatigue makes cowards of all of us. Pada saat kita lelah, kita menjadi pengecut. Benar, lelah secara fisik. Kalau saudara lelah secara fisik, kurang tidur, capek. Saudara masalah kecil jadi masalah yang besar. Tapi kalau saudara physically fit,
Masalah boleh ada secara emosional, mentally, tantangan, keuangan, atau apa. Tapi kalau saudara physically fit, saudara bisa lebih kuat dalam menghadapi masalah. Physical exercise and rest to be renewed. Saudara butuh tetap olahraga dan juga istirahat yang cukup. Yang kedua, untuk supaya saudara pembaruan adalah pembaruan rohani. Ini penting, ayat yang terakhir, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab ini kami tak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana manusia batiniah bisa dibarui? Baca firman Tuhan, berdoa. Kemudian kedua, dengarkan firman Tuhan seperti di YouTube ini. Saudara gak sia-sia saudara dengarkan ini. Terus subscribe this channel, share, bagikan, komen. Dan firman Tuhan ini sangat bisa menguatkan kita datang ke gereja lokal saudara. Dengerin firman Tuhan, renungkan dan praktekkan dalam hidup sehari-hari. Dan kalau saudara ada di dalam kelompok kecil, kelompok sel, I really encourage every one of you untuk bisa to stay connected to one another. Supaya mereka bisa saling mendoakan, memotivasi, to encourage you to one another. Supaya saudara bisa menjadi marathon winners. 4 hal yang kita sudah pelajari. Yang pertama, singkirkan dan buanglah segala beban dan halangan yang ada dalam hidup kita. Kalau saudara mau finishing gracefully. Dengan buang barang milik, masa lalu. Yang kedua, ingat upah dan hadiah yang akan kita dapatkan. Bukan short term, bukan jangka pendek, tapi long term. Lihat finishing line di dalam kehidupan kita, yaitu hadiah yang Tuhan siapkan. Heaven. Surga. Ketiga, hadapi dan lawan keputusasaan dengan keberanian. Jangan give up. Hadapi, Tuhan gak pakai orang-orang yang suka putus asa. Ingat kebaikan Tuhan, ingat bagaimana Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara, menjawab doa saudara. Ingat God's presence, ingat akan hadirat Tuhan. Remember God is with you 24/7. Dan remember His promises. Ingat janji-janji Tuhan. Woo! Janji Tuhan ya dan amin. Dari kita hidup sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Yang keempat, perbaharui kehidupan luar dan dalam setiap hari. Jasmani dan juga rohani. Ingat, Yesus tidak menyerah pada saat sampai dia disalibkan. Karena dia tahu upah yang dia peroleh. Yaitu menyelamatkan saudara dan saya waktu dia di atas kayu salib. Walaupun dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kau meninggalkan, kenapa engkau tinggalkan aku? Tapi dia tahu apa yang dia lakukan. To save the humankind from all the sins. Dikatakan namun dalam keadaan sebagai manusia, Filipi 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yuk kita mau menjadi marathon winners. Mungkin saudara sudah tersandung dan saudara sudah jatuh berkali-kali. Dan saudara mungkin hanya duduk di pinggir jalan kehidupan dan saudara lihat teman-teman saudara berlari menuju ke garis finish dan saudara berpikir, ya sudah terlambat, saya sudah melakukan banyak kesalahan. Dengarkan baik-baik, it's all about right now and getting started. Jangan peduli dengan masa lalu saudara, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. It's about now and getting started. It's all about getting back into the race. Come on, yuk kita berlari lagi. Jangan hanya duduk aja meratapi orang-orang melewati saudara. Dan saya berdoa, kita semua waktu di akhir kehidupan. Dan orang berkata, my dad, my brother, my pastor, my friend, my partner. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan telah mencapai garis akhir. Dan memelihara iman. Dan I might pray for all of us. Waktu kita berjumpa dengan our Father Jesus Christ. Tuhan berkata demikian kepada kita. Baik sekali perbuatanmu, anakku. Anakku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku bersama-sama. In this forever eternal heaven. God bless you. Wah, saya percaya kita sangat amat diberkati dengan pesan Tuhan pada hari ini. Saya sendiri sangat diberkati dan saya garis bawahi ketika firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus fokus dengan lintasan kita. Seringkali kan di dalam kehidupan karena seperti tadi tuh contohnya pakai backpack, tujuan kita mestinya
melakukan apa yang Tuhan suruh, malah kita sibuk dengan berkat-berkat yang Tuhan kasih di dalam hidup ini. Sehingga yang kita jagain berkatnya, fokusnya berubah. Dan juga ingat ya, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Nah, untuk itu kita diingatkan bahwa jangan kita terpaku terus dengan apa yang kita miliki sekarang, terutama dalam hal memberi atau menabur. Seringkali kita ragu-ragu untuk menabur, kita menjagai harta milik kita sehingga akhirnya kita melupakan apa yang menjadi tujuan utama kehidupan kita. Untuk itu saat ini mari kita mau fokus dengan Tuhan dan mau menabur, memberi untuk pelayanan Tuhan. Kita percaya lewat taburan Anda semua, program online bisa terus berjalan. Hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan surga bisa terus dilebarkan di muka bumi ini. Mari memberi dengan sukacita, silakan ada nomor di layar kaca saudara, transfer ke nomor ini. Mari kita berdoa. Dan kita bersatu hati untuk persembahan kita. Tuhan terima kasih, berkat-Mu tidak pernah berhenti dan saat ini kami mau memberi yang terbaik lewat persembahan kami. Dan bukan itu saja Tuhan, kami pun percaya berkat-Mu turun atas kami. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah pada hari ini lewat YouTube ini Tuhan, firman Tuhan telah didengar. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati apa saja yang mereka buat berhasil. Karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Happy Sunday, God bless you all.